Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, setiap tanggal 26 Januari, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Timotius dan Titus, Uskup. Dan kita bersuka cita karena hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Antonius Suhardi Antoro, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Aan. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, selamat datang. Terima kasih Romo sudah hadir di sini. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik dan saya juga sungguh bersyukur karena hari ini boleh berjumpa dengan para sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo. Romo selalu semangat dan selalu segar bugar. Sehat terus ya Romo. Amin. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehadiran-Mu seperti Santo Timotius dan Titus yang hari ini kami peringati, mampu menghadirkan Kristus kepada sesama, dan kelak kami boleh berbahagia bersama dalam kerajaan surga. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Antoro, hari ini kita merayakan pesta wajib Santo Timotius dan Titus. Ya. Dan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, ada kabar dan hikmat sukacita apa Romo bagi saya dan sahabat? Baik, hari ini memang bacaan pertama ada dua pilihan ya. Iya.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada Titus. Maka kita pilih yang kepada Timotius. Iya. Untuk apa yang ingin diwartakan dari bacaan pertama ini? Kita bisa melihat bagaimana di sini Paulus itu mencurahkan isi hatinya kepada Timotius. Dalam surat itu Paulus memberikan semangat, ya, semangat kepada Timotius. Pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Timotius ini tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, supaya juga tidak malu bersaksi karena Paulus. Ya, kita tahu Paulus ini kan seorang hukuman. Iya. Maka mungkin bagi Timotius dia malu untuk mewartakan seorang yang kok temannya itu Bekas masa mantan lalunya napi jelek, kan gitu iya. ya, misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga apa yang disampaikan oleh Paulus supaya Timotius ini ikut menderita karena Injil Tuhan. Nah, kurang lebih itu garis besar dari pewartaan sabda Tuhan bacaan pertama surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Iya. Jadi Romo, kita sebagai umat Allah yang pada saat ini juga harus seperti Timotius ya Romo, yang memberitakan Injil kepada semua orang tanpa mempunyai rasa malu dan sebagainya gitu ya Romo. Betul. Jadi ini panggilan kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk tidak malu kita mewartakan. Tapi dengan semangat kita mewartakan kabar sukacita itu kepada siapa saja. Nah, ini semoga semangat Rasul Paulus yang menyemangati Timotius ini juga menjadi inspirasi bagi kita. Kita juga wajib memberi semangat kepada teman-teman kita juga, saudara-saudara kita juga gitu. Selain kita sendiri mewartakan, tapi juga memberi semangat supaya akhirnya tidak hanya diri kita sendiri yang mewartakan, dan semua orang yang kita beri kabar sukacita itu pun membagikan pengalaman sukacitanya kepada orang lain. Begitu. Iya, Romo, tentunya kabar sukacita yang kita bawakan kepada sesama itu adalah sesuatu yang benar-benar kita lakukan dong dengan penuh iman ya Romo. Ya, betul. Karena tertulis di sini di ayat yang 5. Rasul Paulus melihat kepada Timotius bahwa imannya sungguh tulus dan ikhlas, seperti yang iman hidup di dalam neneknya Lois dan juga ibunya. Berarti Timotius ini sudah mempunyai kepenuhan iman ya Romo. Ya, karena kita melihat dasarnya juga. Dasarnya adalah keluarga, bagaimana neneknya si Lois itu yang sungguh beriman. Lalu apalagi ibunya. Nah, maka Paulus yakin pasti anaknya atau cucunya ini pun juga punya iman yang sama. Gitu. Iman yang tulus ikhlas. Pasti kamu bisa, pasti kamu berani. Nah, itu yang diungkapkan di dalam suratnya kepada Timotius. Iya. Dan gereja dimulai dari sebuah keluarga ya Romo. Berarti Betul. kita memulai segala sesuatu, mulai dari iman, perbuatan dan sebagainya, dimulai dari keluarga ya Romo. Ya, betul. Karena apa? Keluarga itu adalah gereja mini atau gereja awal, gereja kecil. Bagaimana iman seseorang itu tumbuh dan berkembang? Pasti pertama-tama dari keluarga. Dan itu sudah dibuktikan atas keluarga dari Timotius ini. Bagaimana ibunya mendidik dia. Dan ternyata ibunya ini juga dulu dididik oleh ibunya juga, oleh neneknya begitu ya. Iya. Nah, ini semakin memberi keyakinan bagi Paulus, pasti bisa Timotius itu dengan dasar iman yang kuat di dalam keluarganya. Di dalam keluarganya. Nah, Romo, bagaimana sih kita untuk membangun sebuah keluarga yang penuh iman sehingga kita dapat memperoleh kepenuhan iman mulai dari kitanya nih, misalnya saya sebagai istri, dan bagaimana bisa menumbuhkan itu untuk anak-anak saya juga Romo? Semua berawal dari masing-masing pribadi kita. Entah itu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Mulai dari diri kita. Kalau kita mau mengkaitkan misalnya tahun ini kan tahun berhikmat. Iya. Ya, ketika pribadi-pribadi itu sungguh berhikmat. Berhikmat di sini adalah bagaimana kita itu berkelakuan yang baik. Ya, berkelakuan yang baik itu pasti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Katakanlah misalnya, kalau saya ini tekun berdoa,
setiap hari berdoa secara personal pribadi. Nah, ini pasti akan menularkan anggota keluarga kita juga gitu. Otomatis anak-anak meniru ya Romo? Pasti akan melihat, dengan sendirinya melihat, dan ketika kita mengajak, itu nggak omong kosong. Karena apa? Aku melakukan. Anak-anak pasti sudah dengan sendirinya melihat sendiri kan, oh ya berarti kalau diajak pasti kemungkinan besar akan lebih mau daripada ketika kita sebagai orang tua tidak pernah melakukannya tapi mengajak. Ayo kita harus berdoa, bahkan menyuruh, kamu harus berdoa ini. Dalam hati anak-anaknya pasti akan bilang, papa aja nggak pernah berdoa, mama aja nggak pernah doa, aku yang disuruh, nggak mau pasti. Betul. Tapi beda ketika anak-anak itu sudah melihat teladan hidup kita. Kita berdoa, anak melihat. Kita sabar, anak melihat. Nah, situ udah suatu pembekalan gitu, udah suatu pembelajaran bagi anak-anak kita untuk berhikmat itu. Sehingga nanti buahnya adalah bukan hanya untuk kita, semua orang. Satu keluarga ini akhirnya mempengaruhi di lingkungannya, akan menjadi satu lingkungan gitu. Lalu orang ini juga mempengaruhi di dalam tugas-tugas pelayanannya, di dalam pekerjaannya, pasti akan membuat perubahan-perubahan, sehingga dari transformasi diri ini menjadi transformasi buat orang untuk lain. Orang lain. Betul. Gitu. Jadi kita menularkan kebaikan-kebaikan kepada sekeliling kita ya. Dimulai dari keluarga dulu ya, Romo ya. Romo, saya mau bertanya di dalam ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti kepada saya dan juga kepada semua orang pasti Allah juga mengaruniakan hal yang sama, Romo. Ya. Tapi kadang-kala kita mau mewartakan segala sesuatu tentang kabar sukacita Tuhan nih, suka takut dulu, takut dibilang, kamu munafik, atau dibilang, terlalu lebay misalnya. Padahal itu adalah sesuatu kabar sukacita yang harus dibagikan ya Romo. Nah, itu seringkali hambatan-hambatan yang kita hadapi. Karena apa? Ketidakpercayaan diri. Lalu karena mungkin kita terlalu perfect, bahwa harus begini, harus itu, harus sempurna dan sebagainya. Sehingga lalu ketika kita merasa aku belum apa-apa dan sebagainya, ini menjadi penghambat. Boleh dibilang begini, kan tidak ada manusia ini yang sempurna. Pasti ada kurang dan lebihnya masing-masing gitu. Ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, ini kalau ini hal-hal seperti ini kita sadari, maka ketakutan-ketakutan tadi akan bisa kita hindarkan. Karena apa? Harus ada satu keyakinan, berarti itu imannya kurang. Imannya belum penuh. Belum penuh. Iya, karena kan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, sangat beriman sekali sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Benar. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, peneguhan, lalu kasih dan ketertiban gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Allah akan memberikan itu. Hanya sekarang masalahnya, aku mau enggak untuk itu. Maka lanjutannya di ayat 8, Paulus mengatakan, jadi, kesimpulannya ini, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Tetapi berkat kekuatan Allah itulah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Nah, itu suatu penderitaan. Kalau kita mau, itu kan berarti kita tidak menuruti keinginan kita. Jadi semacam aku menyangkal diri, aku mau mati raga dalam hal itu. Gitu. Tapi untuk mencapai suatu kemenangan tentunya ya Romo ya. Ya. Romo, kalau dari Mazmur tanggapan tentang sesuatu yang kita harus lakukan, menceritakan karya-karya agung Tuhan kepada seluruh bangsa. Seperti kaitannya dengan bacaan yang pertama tadi ya Romo ya. Jadi kita juga harus mewartakan sekecil atau sebesar apapun karya Tuhan di dalam hidup kita kepada sesama. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah suatu karya Tuhan, Romo? Kadang-kala kan kita melihat, ini karena gue nih, karena bisanya gue nih gitu. Nah, ini yang kadang-kala kita kurang menyadari. Karena apa? Kita selalu melihatnya hal-hal yang mungkin yang heboh, yang luar biasa gitu.
Sehingga kita seolah-olah harus mujizat begitu. Tidak. Yang rutinitas, yang harian ini yang kita juga harus sadari. Harus disyukuri. Harus kita syukuri. Katakanlah kita bisa bangun pagi, oh ya aku masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Aku masih diberi nafas sehingga aku hari ini bisa bangun pagi. Itu ceritakanlah, itu karya Tuhan. Bukan karya kita, bukan seolah-olah, oh aku begini-begini, ini udah memang Tuhan harus begitu. Tidak. Setiap hari yang harus kita syukuri bahwa Tuhan telah memberikan rahmat anugerahnya itu. Gitu. Bahkan, oh ya aku hari ini gak diberikan sakit. Aku sehat, dalam keadaan sehat. Aku bisa bekerja, aku bisa sekolah. Ini karya-karya Tuhan. Bukan karena kita. Nah, jadi bukan karena hebatnya kita, tapi karena kemurahan hatinya Tuhan ya Romo. Karena kemurahan hati Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang mencintai kita itu. Maka ya mari kita syukuri pengalaman-pengalaman itu dari hal-hal yang sederhana yang kadang-kala kita mungkin nggak melihatnya itu gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kita melihatnya, oh ini karena hebatnya saya, ya. Karena saya bekerja, karena saya belajar, jadi saya bisa begini, bisa begitu. Nah, jangan lupa ya, kita mungkin, oh kadang kita nilainya bagus, kita juara ini dan itu karena siapa? Karena Tuhan melalui orang-orang. Emang kita belajar sendiri? Tidak. Iya. Ada bapak ibu guru, benar. Ada suster bruder mungkin yang membimbing kita, ilmunya diberikan kepada kita. Dari kita dulu nggak bisa apa-apa waktu masih kecil, kita mulai Tuhan mendidik kita melalui orang tua kita diajarin ngomong, kita diajarin untuk bisa jalan, lalu masuk TK, SD, SMP dan sebagainya, itu orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membagikan pengalaman-pengalaman ilmu yang dia punyai untuk kita. Itu semuanya Tuhan yang menggerakkan, bukan siapa-siapa lagi. Gitu. Nah, ini yang harus kita sadari kalau kita mau melihat semuanya itu. Terus kita bisa makan, minum sampai saat ini memang kan karena saya beli, bukan masalah itu. Siapa ini kalau kita beli nggak ada yang masak. Ya nggak ada petani yang menanam padi gitu kan. Betul. Kan nggak bisa, kita mau beli apa? Gitu. Maka di situ kita sadar bahwa kita ini bukan untuk hidup sendiri, tapi dalam kebersamaan sendiri, ya, gitu. Tapi dalam kebersamaan di mana Tuhan mengutus orang-orangnya untuk menyempurnakan kita, untuk melengkapi kita, sehingga menjadi lebih akhirnya lebih nampak gitu karya Tuhan itu dari berbagai hal yang kita alami. Lebih menghasilkan berarti ya Romo ya. Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama, Romo bisa memberikan kesimpulan dari bacaan surat Rasul Paulus kepada Timotius untuk kita jadikan pedoman pada hari ini, di awal hari ini Romo. Baik, untuk sebagai kesimpulan atau garis besar dari pewartaan Sabda Tuhan, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius ini mau mengajak kita semua sebagai murid-murid Yesus untuk kita berani mewartakan kabar sukacita Tuhan. Ya, supaya apa? Kabar sukacita ini tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi kepada semua orang, dan nanti semua juga menjadi pewarta satu sama lain. Dan itu mengandaikan iman kita yang kuat, yang teguh dalam diri kita. Sehingga dengan iman yang teguh, yang kuat itu akan membantu kita untuk berani dan bersemangat mewartakan kabar gembira sukacita Injil. Betul. Dan kita harus ingat bahwa hidup kita adalah merupakan pewartaan dari karya-karya Tuhan dalam hidup kita untuk sesama ya Romo ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Antoro. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Antonius Suhardi Antoro dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik.
Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romoan, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Mungkin ada sahabat yang baru bergabung pada saat ini dengan kita, Romo. Romo bisa mengulang sedikit saja kesimpulan dari yang bacaan surat Rasul Paulus kepada Timotius sebelum kita bahas Injil, Romo. Oke, baik. Untuk bacaan yang pertama, surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 8. Di sana Paulus mengajak khususnya Timotius agar ia diberi semangat olehnya dalam mewartakan kabar sukacita Injil itu. Dan tidak malu-malu untuk memberi kesaksian tentang Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dengan pewartaan itu membawa semua yang mendengarnya, semua orang juga ikut merasakan akan kasih Tuhan, dan dia pun juga dipanggil yang sama untuk mewartakan kabar sukacita kepada siapapun dan dimanapun orang itu berada. Kita semua ini berada. Ini kurang lebih garis besar dari apa yang ingin diwartakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan dengan demikian, jadi kita diajak, atau bahasa sehari-hari itu begini, kita diajak untuk menceritakan karya-karya Tuhan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dari kita itu merasakan bahwa kita ini diberikan kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk ini, itu. Nah, itu perlu diwartakan kepada siapapun. Sehingga orang lalu bersyukur atas hidupnya karena penyertaan Tuhan. Betul. Ya. Romo, kalau dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas pada hari ini, ada hikmat apa, Romo? Dari bacaan menurut Lukas, di sana kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus itu mengutus para muridnya. Disebutkan di sana, Yesus menunjuk 70 murid, mengutus mereka berdua-dua. Iya. Untuk mewartakan kabar sukacita itu. Jadi kiranya masih menjadi masih ada kaitannya dengan bacaan yang pertama ya. Itu sebagai pewarta kabar sukacita juga ya. Gitu, Mbak. Inspirasinya Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Untuk mewartakan ini butuh para rasul, para murid gitu, butuh orang lain untuk membantu mewartakan. Supaya apa? Supaya semua orang di berbagai tempat itu mengalami karya kasih Tuhan itu. Namun yang diberi garis, ya mungkin benang merah atau garis tegas itu, mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini maksudnya apa ya, Romo ya? Gak mudah, pasti akan mengalami banyak tantangan, godaan-godaan di dalam tugas perutusannya itu. Lalu juga diberikan tugas di sana untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau menjumpai orang sakit, diminta untuk menyembuhkan. Dan mewartakan kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang ingin disampaikan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Romo, ini ada yang menarik seperti yang tadi Romo bilang di dalam ayat yang ketiga juga ya, Romo ya. Mereka seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Saat ini pun kita juga menghadapi kehidupan seperti itu ya, Romo. Betul. Tidak mudah untuk membawa atau membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena bedanya persepsi, kerasnya hidup, egois dan sifat manusia dan sebagainya, kadang-kadang tidak bisa menerima ya, Romo. Bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini? Baik, gambaran apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan hari ini itu sangat konkret. Bahwa menganalogikan itu anak domba tengah serigala. Serigala itu pemakan hewan yang lain. Iya. Gitu. Jadi domba ini binatang yang lemah,
dihadapkan pada serigala yang begitu kuat yang siap menerkam. Nah itu Yesus memberi gambaran bahwa kamu menjadi murid-muridku itu diutus untuk ke Tengah-tengah yang serigala. dihadapi itu nggak mudah. Ancamannya itu kadang nyawa gitu. Rintangannya besar ya Betul. Romo. Ya, nah di sini sebetulnya kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita, hal yang sama pun juga kita hadapi. Dan bahkan Yesus melalui bahasa yang lain mengatakan, kalau karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Nah kan itu sama sebetulnya. Jadi ketika kita mewartakan Yesus, ini konsekuensinya nggak kecil. Iya, ada sesuatu yang besar yang Gitu, harus kita tanggung. taruhannya itu bahkan nyawa kita gitu. Siap nggak itu? Kita ditolak, kita mungkin dikucilkan, kita dibenci gitu. Dan itu tidak hanya dalam arti tertentu, orang yang memusuhi kita, orang yang berbeda dengan kita, tapi kadangkala justru orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita sendiri gitu, ketika kita membawa Kristus dalam hidup kita itu. Misalnya saja, dari contoh-contoh kita menjadi orang yang jujur, tapi yang lain mengajak untuk tidak, ini aja udah berbeda, itu kita pasti akan dimusuhi. Benar. Gitu. Ya. Ya, jadi lalu kita karena apa? Lalu kita seolah-olah nggak mau diajak untuk kerjasama dalam hal yang nggak baik kan gitu. Mereka semua orang maunya begini, kita enggak. Kita melawan arus, itu pasti akan jadi bumerang bagi kita. Betul. Lalu menjadi permusuhan, kita jadi dimusuhi begitu. Dan ada banyak hal-hal lain lagi yang berkaitan dengan Yesus, pewartaan tentang kerajaan Allah ini, pasti tidak semua orang bisa langsung menerima begitu saja. Betul. Tapi kita sebagai murid Tuhan tidak boleh takut seperti yang tadi Santo Paulus ungkapkan kepada Timotius. Tuhan memberikan kita roh kekuatan ya Romo ya. Roh kekuatan, benar. Ya. Yang membangkitkan bukan kekuatan roh kita. Ketakutan. Betul. Itu. Jadi apapun kondisinya dan seperti apapun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita ya Romo. Amin. Ya itu. Jadi Immanuel itu benar-benar sungguh harus kita rasakan dalam hidup kita. Ya. Romo, terus ada lagi di ayat yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini maksudnya seperti apa Romo? Nah ini di sini sebetulnya mau mengajak para murid itu untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Maka ya nggak usah bawa ini itu. Karena ketika orang diutus itu kan lalu ya contohnya saja lah, kita kan kadang yang anak-anak kita aja mau camping mau ini aja udah ributnya bekalnya ampun banyak ya. sekali. Padahal hanya semalam kadang-kadang kan begitu, Betul. tapi waduh ini membawanya udah jauh-jauh hari udah menyiapin ini itu gitu. Nah ini Yesus memberi satu gambaran menjadi muridnya itu nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir untuk memikirkan ini itu, tapi percaya mana Tuhan gitu. Jadi hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidupmu, Tuhan pasti akan menyertai dan akan mengirim orang-orangnya untuk membantu kita. Karena ini berkaitan dengan nanti keyakinan kita, iman kita. Aku percaya enggak? Atau jangan-jangan aku bimbang, aku ragu-ragu. Gitu. Nah ini ujian dari murid-murid Yesus untuk itu. Pasti ketika orang diutus, waduh, apalagi ini diutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Itu kan supaya berangkat lebih dulu. Buka jalan dulu bagi Tuhan berarti Gitu. ya Romo. Seperti men-survey Nah itu kan dulu. nggak ngerti. Mungkin kalau bagi dia berpikir, wah Yesus enak aja. Aku udah duluan. Kalau misalnya jalannya jelek, itu udah aku beresin dulu kan gitu. Iya. Nah ibaratnya buka ladang baru, buka hutan itu kan nggak tahu seperti apa yang akan dihadapi apa. Benar. Gitu. Nah justru di situ Yesus mau mengajak para muridnya supaya mereka benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan siapapun selain Tuhan aja. Gitu. Ya,
Romo, saya jadi teringat dan terinspirasi nih dengan kehidupan para romo-romo ya. Romo-romo itu kan diutus, misalnya kayak Romo Antoro, diutus ke sebuah paroki yang sebenarnya belum tahu nih medannya di sana gimana. Terus tanpa membawa apa-apa. Tapi kalau Romo bisa yakin dan bisa, ya sudah, Tuhan ada bersama saya. Itu sesuatu hal yang perlu kepenuhan iman sekali loh Romo. Sama halnya misalnya dengan saya, misalnya suatu hari saya ada di dalam komunitas, Tuhan menghendaki saya untuk melayani di mana, supaya saya bisa mendapatkan kepenuhan iman seperti Romo. Gimana? Nah, itu pasti juga kita ketika menerima tugas perutusan itu, yang saya yakini bahwa pasti pimpinan kita dalam hal ini misalnya kayak saya, berarti Bapak Uskup memang sudah memikirkan hal itu, bahwa saya pasti mampu, bahwa saya pasti bisa, gitu. Sehingga saya sendiri juga harus percaya diri dengan itu. Yang penting aku mengandalkan Tuhan, aku mau belajar di tempat saya yang baru ini dengan bersama dengan umat, bersama dengan rekan imam yang lain yang ditempatkan di tempat yang sama. Nah, dari situ keterbukaan hati kita ini yang nanti akan membantu kita sehingga kita tidak akan menghadapi persoalan-persoalan yang besar gitu. Karena apa? Aku membuka diri, aku terbuka dengan tugas perutusan ini kan gitu. Menerima ya Romo, iya, membuka pertama-tama diri dan membuka menerima. hati dulu, menerima gitu, menerima oh ya ini tugas perutusan yang harus saya emban. Itu. Nah, akan beda ketika orang diutus dari awal sudah aku nggak minat di situ, aku nggak nyaman, lalu tetap menjalankan, pasti akan mengalami kesulitan. Betul. Karena tidak percaya diri ya Romo Gitu, ya. karena apa? Udah nggak sreg dulu gitu. Jadi udah nggak sepenuh hati. Gitu. Jadi pasti akan menjalaninya ya juga nggak sepenuh hati, setengah-setengah gitu. Karena apa? Nggak dengan niat yang besar, gitu. Iyanya itu terpaksa. Beda ketika ya aku sana, oke, itu pasti akan dengan total. Betul. Dan yang seperti di ayat yang ke-6 ini ya Romo ya. Ayat ke-5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Berarti kalau kita menerima tugas perutusan itu, kita datang dengan hati terbuka, dengan hati sukacita, damai, maka semuanya akan menjadi baik tentunya. Betul. Itu. Ini yang kiranya juga harus menjadi pegangan kita semua. Saya rasa bukan hanya untuk dalam hal ini kaitannya dengan tugas perutusan sebagai imam, biarawan, biarawati, tapi untuk kita semua, bagaimana kita ini juga diutus yang sama untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui panggilan hidup kita masing-masing. Yang berkeluarga ya dengan keluarganya, kami para imam ya dengan tugas-tugas perutusan kami ini, lalu nanti masing-masing belum lagi sebagai apa dalam pekerjaan di kantornya atau dalam pelayanan di komunitas, dalam hidup menggereja dan sebagainya. Itu tetap semua punya tugas perutusan yang sama, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Benar. Dan intinya satu, kita harus melayani sesama seperti kita melayani Tuhan tentunya ya Romo ya. Romo kan kadangkala ada orang tuh suka khawatir ya, misalnya pergi itu seperti yang tadi Tuhan bilang, jangan bawa apapun. Artinya supaya kita tidak terikat dengan apapun di dunia ini tentunya. Betul. Romo. Tidak terhalang dalam pelayanan kita tentang kita mikirkan apa yang saya mau makan nih besok di negara ini misalnya. Apa yang saya mau makan kalau misalnya ditugaskan di daerah sini gitu Romo. Ya. Nah ini sebetulnya mau mengajak kita memang benar-benar kita itu untuk tidak khawatir. Artinya ya bahwa asalkan kita mau dan berusaha pasti akan mendapatkan sesuatu. Gitu. Bukan berarti langsung, oh ya sudah aku nggak ngapa-ngapain, Tuhan kan akan melihara saya, akan ini. Ya tidak yang seperti itu sikapnya. Betul. Artinya hal yang wajar saja gitu loh. Iya. Hal yang wajar bahwa dalam kehidupan, misalnya sebagai hidup dalam hidup menggereja, di lingkungan dan dalam masyarakat, ya kita layaknya lah sebagai seorang keluarga, bagaimana kita punya tanggung jawab bersama kan gitu. Jangan lalu kita diam saja. Kita ini makhluk sosial yang harus sama-sama juga memikirkan, oh ini ada tugas pelayanan yang saya juga harus terlibat gitu. Oh ya ini ada kerja bakti di masyarakat, ya saya juga
paling Harus tidak ikut melibatkan serta. diri kan begitu. Nah dari situ saya rasa nanti kekhawatiran-kekhawatiran kita nggak akan terjadi. Beda ketika kita sama sekali di gereja ya hanya cukup ke gereja, nggak pernah bersosialisasi dengan lingkungan, di masyarakat juga, itu pasti akan ketakutan. Aku nanti gimana ya, ini begini-begini. Ya karena kita nggak pernah hidup membaur dalam kebersamaan, sehingga ada ketakutan-ketakutan ketika nanti ini, nanti itu, begitu. Betul, makanya kita harus berhikmat seperti yang Keuskupan Agung canangkan Iya, ya Romo ya. kalau kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tahu diri, yang sadar akan hidup bersama, nggak akan khawatir, orang pasti akan bantu kok. Itu utusan Tuhan, kita harus sadar itu. Itu. Betul. Romo, saya juga mau bertanya juga ya. Tadi Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan, misalnya kalau ada orang sakit, sembuhkanlah. Kalau ada orang yang meminta tolong, menolonglah. Ini ada sesuatu hal berarti yang Tuhan berikan kepada mereka berupa kekuasaan atau kekuatan dari Roh Kudus sendiri yang menyertai gitu Romo. Padahal mulanya kan para murid ini pasti tidak mempunyai keahlian untuk menyembuhkan atau apa ya Romo. Baik, ini mungkin dalam konteks dulu waktu zaman Yesus ya. Untuk di sini kan menyembuhkan artinya ya kita memberi peneguhan bagi mereka yang sakit dengan kita kunjungi, dengan kita berdoa, kan gitu. Kita bantu. Kalau kita lihat dari di karya-karya Yesus, orang-orang yang disembuhkan Yesus itu kan mereka semua kan karena datang kepada Yesus, lalu ada yang nggak bisa datang tapi teman-temannya membantu misalnya. Orang yang lumpuh itu kan dibawa, digotong kan gitu. Itu iman mereka. Nah ini tugas kita. Kita tahu mereka sakit, jangan didiamkan. Ya kita kunjungi, kita doakan paling tidak itu. Maksudnya begitu, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Itu maksudnya bukan lalu kita seperti dokter menyembuhkan ini, bukan yang seperti itu, dalam konteks yang lebih luas. Sembuh di sini tidak hanya secara fisik pastinya. Pasti misalnya orang kusta zaman Yesus, sembuhnya ya memang nggak hanya kustanya saja, tapi juga disembuhkan dari masyarakat. Akhirnya dia diterima kembali di masyarakat karena selama ini kan tidak diperhitungkan dalam masyarakat, nggak dianggap sebagai orang kusta. Gitu. Nah sekarang bagaimana dalam konteks kita saat ini untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang kita hadapi di situ ya, kita maksudnya oh ini orang bermasalah, kita datangi, kita teguhkan, kita kunjungi supaya mereka yang sedang ada dalam kesulitan ini tidak merasa sendiri, tapi ada yang memperhatikan, ada yang peduli, ada yang menguatkan dan kita turut mendoakan. Ada yang berbela rasa. Ya. Nah itu maksudnya. Saya rasa itu tugas para murid. Berarti tugas kita juga sekarang saat ini Romo. Misalnya kita mengunjungi di lingkungan kita ada opa oma yang sakit atau ada teman-teman yang sakit, kita datang untuk memberikan doa, itu merupakan kesembuhan sendiri bagi mereka di dalam hatinya tentu betul, ya Romo. Karena apa paling tidak dia merasa oh ya aku ternyata ada orang lain yang memperhatikan saya. Gitu, ternyata saya punya saudara. Gitu. Maka juga peneguhan yang lain dikatakan oleh Yesus, dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Tuhan ada sama kamu, Tuhan bersamamu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Gitu. Iya. Berarti kita harus mengunjungi sahabat-sahabat kita juga, kalau yang sakit atau yang sedang ada masalah pun kita juga bisa membantu ya Romo dengan doa-doa kita. Paling tidak kalau ada yang ini kita mau mendengarkan lah gitu. Mendengar curhatnya misalnya. Itu juga udah suatu apa ya? Memberi kelegaan. Iya. Dan juga tentunya itu memberikan dia seperti embun yang pada saat itu dia kering. Ya betul, di tanah yang gersang gitu ya. Kalau ada setetes air itu sangat berarti. Dan itu merupakan berarti menunjukkan bahwa kita sebagai murid Tuhan memberikan kabar sukacita juga Romo ya. Iya, dan mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah udah deket, ada dalam dirimu gitu. Itu. Betul. Romo, kalau di awal bacaan Injil ya, Tuhan kan menunjuk puluhan murid diutus berdua-dua tanpa dia melihat gitu ya misalnya. Dan tanpa juga saya bisa memilih, Tuhan jangan saya dong, saya harus ke daerah ini aja Tuhan, atau gimana. Itu tidak ada pilihan ya Romo ya. Tapi berarti Tuhan tahu yang
diutus ke sini adalah cocok buat ini. Seperti itu atau bagaimana, Romo? Nah, tugas perutusan ini ya memang yang namanya diutus itu pasti kita harus siap sedia. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau orang mau membaca nggak boleh menoleh ke belakang itu loh. Itu kan artinya apa? Bahwa kita harus siap sedia. Keterbukaan, available kita ini untuk diutus oleh Tuhan, siapapun kita. Dengan ketika kita sudah dibaptis menjadi anggota gereja resmi, itu kita sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan nanti diteguhkan kembali tugas perutusan kita itu ketika iman kita sudah dewasa dengan menerima sakramen Krisma. Nah itu udah kita nggak usah disuruh-suruh sebetulnya ya. Nggak usah disuruh-suruh dengan semacam, oh kamu harus ini, harus itu. Itu udah harus dengan sendirinya ketika aku menerima sakramen penguatan. Itu aku udah siap untuk diutus menjadi saksinya di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Itu. Nah sekarang kiranya bagaimana kita menanggapi tugas perutusan Tuhan itu ya. Aku harus siap untuk melalui pekerjaanku misalnya. Apa kerjaanku? Aku membawa kabar sukacita ini. Gitu. Aku mau melibatkan diri dalam kehidupan menggereja. Tidak hanya sebagai orang yang pasif, ya misalnya. Gitu. Nah ini justru nggak usah nunggu disuruh harusnya. Orang ketika udah menerima sakramen penguatan itu udah dengan sendirinya, oh ya aku bisa, harus bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang bisa aku berikan untuk gereja? Apa yang bisa aku berikan untuk masyarakat? Ini sebagai orang Katolik sejati harus udah siap di situ. Oh ya, aku mau siap dalam hidup menggereja. Aku mau masuk di seksi ini, seksi itu, pengurus ini, pengurus itu. Dalam masyarakat, oke, aku mau dong, mau mencalonkan diri menjadi RT RW. Aku siap untuk itu. Gitu. Nah ini sebagai murid yang sejati, yang sudah siap sedia diutus. Kemudian nanti ya dalam konteks hidup kita sehari-hari misalnya, ini yang saya alami dalam pastoral di paroki bersama umat. Ini seringkali juga nggak semua umat menyadari hal itu. Kadang masih harus disuruh-suruh, masih harus dan dengan berbagai alasannya gitu kan. Kadang nanti aja deh. Belum layak misalnya. Gitu, aku nggak bisa, aku masih sibuk, belum mampu gitu. Terus nanti aja kalau aku udah pensiun dan sebagainya. Jadi seolah-olah ini tugas perutusan ikut ambil bagian dalam karya Tuhan itu hanya sisa dari hidupku aja gitu, sisa waktuku gitu. Ya. Jadi malah Tuhan semacam diduakan gitu. Bukan untuk yang utama. Maksud saya di sini kan kita punya panggilan yang sama, nggak usah takut, pasti dalam kelemahan kita Tuhan akan beri kekuatan, gitu. Dan Tuhan pasti akan mengirim teman-teman kita untuk mensupport kita juga, gitu, untuk membantu kita. Kita nggak sendiri kok, karena seringkali orang berpikiran kan seolah-olah nanti tergantung saya. Iya. Lalu kalau nanti aku nggak bisa gimanain dan sebagainya, seolah-olah kok kayak dirinya tuh merasa yang paling gitu loh. Bagi saya kadang begitu. Enggak lah, ini namanya tim. Kerja Seksi tim. itu dalam kebersamaan. Kalau aku nggak bisa ngomong aja, aku nggak bisa. Tapi aku bisa laporan gitu. Aku nggak bisa hadir karena ini ada urusan ini, pekerjaan, ada urusan keluarga, ya nggak apa-apa. Gitu, jangan merasa seolah-olah nggak jalan kalau nggak ada saya gitu. Enggak, bagi saya. Ini kita bersama-sama. Jadi jangan merasa diri paling penting juga gitu. Iya. Ya kan? Betul. Gitu menurut saya sih. Jadi harus ada kesadaran bahwa ini kebersamaan, aku ikut ambil bagian. Namanya gereja. Gereja itu paguyuban umat beriman, bukan sendiri. Keluarga pun juga kan bersama. Tidak sendiri gitu. Nah, ini yang perlu disadari oleh teman-teman kita, umat kita untuk itu. Ya, maka dengan itu dasarnya dari sini tugas perutusan itu kita berdua-dua. Yesus saja berdua-dua itu maksudnya apa? Nggak sendiri diutus. Iya. Kita ada temennya. Gitu.
Jangan nanti one man show, seolah-olah aku sendiri ini itu, nanti saya yang hebat nanti. Enggak, ayo bersama-sama. Gitu. Kita punya panggilan yang sama untuk itu. Romo, saya jadi teringat bahwa setiap manusia, termasuk saya, Romo, dan juga sahabat-sahabat, Tuhan menciptakan pasti penuh dengan kebaikan dan diberikan talenta ya. Dan talenta itu yang harus kita kembangkan, harus kita persembahkan bagi pelayanan kita dan juga pewartaan kabar sukacita kita tentunya, Romo ya. Sehingga itu akan menghasilkan buah berlimpah bagi kemuliaan namanya. Kadang-kadang kan seperti yang tadi Romo ngomong, orang selalu berpikir, saya nggak mampu, saya nggak bisa gitu. Padahal di dalam proses penyertaan Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa kita punya kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita ya Romo. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan sahabat yang terkasih pada saat ini, opa, oma juga yang sedang sakit, supaya mereka semangat dan juga bisa menjadikan satu inspirasi bahwa mereka mendapatkan kesembuhan dari apa yang sudah kita wartakan pada hari ini. Baik, bagi oma dan opa, kiranya semua kita juga dipanggil yang sama untuk mewartakan kabar sukacita. Bagi oma opa ya dengan kegembiraan yang dialami itu sudah suatu pewartakan, sudah menceritakan karya-karya baik Tuhan. Opa yang masih semangat ini memberi inspirasi juga kepada anak-anak, kepada cucu kan gitu. Oma yang selalu memberikan nasihatnya yang baik, selalu memberi peneguhan, ini juga suatu pewartaan. Maka bagi oma dan opa kiranya terus bersemangat dan kiranya terus nikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan ini untuk kita semua, secara khusus untuk opa dan oma. Pasti kita selalu mendoakan. Betul. Supaya oma opa selalu diberikan kesehatan, semangat, dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Lalu juga bagi saudara-saudari kita yang sakit, yang menderita, kiranya pengalaman sakit, pengalaman penderitaan ini menjadi proses bagi kita untuk menyatukan. Ya, justru kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatukan seluruh penderitaan Tuhan itu. Kita bisa merasakan sedikit dari penderitaan Tuhan melalui pengalaman sakit dan penderitaan kita itu. Dan kita harus yakin kalau kita menyerahkan seluruh pengalaman sakit dan penderitaan kita ini dalam Tuhan dan kita satukan, pasti akan mengalami rahmat, kesembuhan, dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Amin. Romo bisa memberikan kesimpulan singkat pada hari ini dari bacaan pertama dan bacaan Injil supaya kita jadikan pedoman setiap hari-hari kita. Dari kesimpulan untuk renungan kita hari ini, kiranya Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada Timotius dan juga Titus ini saya rasa agar mereka semangat untuk mewartakan kabar gembira Injil itu, tidak malu, dan juga selalu mewartakan kabar sukacita itu dimanapun berada. Dan kiranya juga sabda Tuhan hari ini meneguhkan tugas perutusan itu. Kita semua dipanggil untuk mendahului Tuhan ke setiap tempat, dimanapun kita berada, mewartakan kabar sukacita Tuhan, bahwa kita ini diutus. Dan tugas perutusan kita memang tidak mudah, banyak tantangan, banyak godaan-godaan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin, kita harus percaya. Dengan kasih dan damai Tuhan akan menyertai kita. Kita nggak usah khawatir. Maka ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau menyediakan diri, Tuhan pasti akan menuntun, membimbing kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas perutusan kita itu dengan baik. Karena Tuhan akan menyertai kita. Dan mari kita mewartakan kabar sukacita itu dan kita katakan kepada siapapun yang kita jumpai, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Betul, amin. Terima kasih Romo Antoro buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Antonius Soehardi Antoro, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Antoro. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu. Melalui sabda-Mu kami semakin diteguhkan akan tugas perutusan kami masing-masing untuk ikut ambil bagian di dalam karya-Mu di dunia ini dengan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, dan kiranya Roh-Mu selalu membimbing dan menyertai kami semua. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia,
ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa.